Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang cara jitu jual properti ya. Karena memang ada permintaan dari teman-teman di komunitas gitu ya, untuk sharing tentang cara jitu jual properti. Nah, hari ini saya coba tampilkan dalam versi video ya. Jadi gini teman-teman, sales atau marketing itu bukan atau ya, marketing dan sales, jadi sebenarnya duluan marketing daripada sales ya. Marketing dan sales itu nanti akan saling berhubungan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dulu yang namanya sales funnel ya. Jadi kalau saya membagi menjadi dua tahapan ya. Satu adalah leads generation ya kan, lalu leads conversion. Nah, sebentar saya gedein dulu. Terlalu kecil ya. Kita bikin aduh. Nah, ini leads generation sama leads conversion. Nah, leads generation ini tugasnya ini marketing nih. Ya kan? Marketing, yaitu dia memiliki tugas ya, mempunyai tugas untuk memperbanyak leads atau prospek gitu. Nah, ini tentunya bagaimana kita mengundang sebanyak mungkin orang ya, atau calon pembeli, calon buyer, atau bisa disebut juga prospek atau leads gitu ya, dengan cara-cara yang gitu juga gitu. Nanti kita bahas. Lalu yang berikutnya dalam bagian dalam penjualan ini adalah sales nih. Ini bagian sales, yaitu leads conversion. Ini tugasnya dari sales. Nah, ini apa sih yang dilakukan oleh sales ketika melakukan leads conversion? Nah, ini tugasnya adalah memperbanyak closing ya. Ketika kita memahami dua strategi ini aja, itu insya Allah kita akan menjadi lebih banyak pelanggan yang membeli kepada kita gitu ya. Sehingga nanti ketika kita mengukur ada apa nih, kok sales kita kok nggak begitu banyak gitu. Nah, kita bisa cek di lead generation-nya apakah sudah betul gitu, sehingga orang mampu kita undang ke lokasi kita. Lalu yang berikutnya adalah leads conversion. Ketika mereka sudah datang, ketika mereka sudah tertarik, ketika mereka sudah menelpon ya kan, sudah berinteraksi dengan kita, bagaimana caranya supaya cepat closing. Oke, sekarang kita lihat ya di slide-nya. Ini kenalkan dulu, saya Omar. Saya seorang internet marketer, business owner, father of 3 children, dan lecturer. Ya, singkat aja sih gitu loh. Mungkin teman-teman yang udah sering di YouTube melihat saya gitu ya, sudah cukup kenal gitu ya. Nah, ini yang saya sebut dengan lead generation. Kiat menghasilkan lebih banyak calon pelanggan. Nah, ini proses dari lead generation. Sederhana sebenarnya, sederhana. Ini dan juga sudah banyak dilakukan oleh developer ya, ketika mereka jualan produk-produk dari propertinya gitu ya. Yang pertama adalah mereka biasanya membuat brosur. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan ya. Yang pertama adalah brosurnya itu harus desainnya eye catching ya. Eye catching dalam artian misalkan pemilihan warna, kemudian tata letaknya segala macam ya, layoutnya, pemilihan hurufnya, itu harus eye catching dan disesuaikan ya. Kalau kita jual rumah sederhana dengan jual rumah yang mewah gitu ya, tentunya akan terjadi perbedaan gitu. Dalam hal tampilan ya, kertasnya juga, pemilihan kertasnya gitu. Lalu yang berikutnya adalah headline. Nah, headline ini juga menentukan nih ya. Misalkan kalau kita cari rumah di dekat Bintaro harga murah gitu misalnya. Nah, itu bisa menjadi penarik orang gitu ya. Ketika mereka membaca, oh ada ya rumah murah di sekitar Bintaro gitu ya. Kemudian misalkan beli rumah 2 lantai harga 1 lantai ya kan, DP bisa dicicil gitu. Nah, itu headline seperti itu yang akan menarik prospek untuk paling tidak mereka melihat brosurnya gitu. Oke. Nah, nanti sih kalau saya mengadakan gathering ataupun meet up ya dengan teman-teman, saya akan gali lebih dalam lagi tentang headline seperti itu. Lalu call to action ya. Jadi jangan lupa tuh ketika bikin brosur ya,
yang agak gede itu tulisan dari nomor telepon atau nomor WhatsApp kita, itu call to action. Seperti itu. Ya, saya pause dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita bahas masalah brosur ya, tentang call to action, ya kan. Nah, di sini juga ketika kita membuat brosur, sebenarnya sih nanti diawali dengan kita membuat sebuah marketing plan ya terkait dengan unit perumahan yang ingin kita jual ya. Jadi kita juga harus membuat satu strategi supaya kita bisa merilis adanya door prize atau freebie gitu ya. Karena ini memang pada dasarnya manusia itu senang untuk mendapatkan hadiah atau hal-hal yang gratis gitu ya. Kita juga pernah lihat kan ya, ada perumahan yang mereka menawarkan misalkan makan es krim gratis atau makan durian gratis gitu loh. Sebenarnya itu adalah satu hal yang menjadikan magnet agar orang atau prospek itu datang ke lokasi perumahannya gitu. Lalu item lain yang harus ada dalam brosur adalah time limit ya. Ya artinya kita harus rajin-rajin juga nih bikin brosur ya, karena kita bisa lihat momentum dari waktu-waktu kita untuk promo gitu. Misalkan sebentar lagi bulan puasa nih gitu. Nah, kita bikin ya kan promo sebelum Ramadan gitu kan. Atau nanti pada saat misalkan menjelang Idul Fitri ya promo Idul Fitri gitu. Nah, itu ada satu tahapan-tahapan atau waktu-waktu tertentu yang kita buat supaya terjadi yang namanya scarcity, itu keterbatasan ya. Lalu juga untuk brosur ini pikirkan juga itu target penyebaran ya, target penyebaran. Kalau yang selama ini bisa dilakukan sebenarnya adalah kita buat radius ya, misalkan di radius 1 sampai 5 km di lokasi perumahan kita, terus nanti semakin melebar itu. Karena memang ternyata biasanya orang yang tinggal di sekitaran situ punya referensi untuk temannya, saudaranya atau orang terdekatnya untuk tinggal di daerah situ juga gitu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita bicara spanduk. Ini sebenarnya hampir berhubungan juga sebenarnya dengan brosur tadi. Ada headline-nya, call to action, tapi memang ini ada sedikit berbeda karena kalau brosur orang masih pegang, kalau spanduk kan itu sekilas ya. Nah, kalau saya sih sarankan ini yang diperbesar tuh nomor telepon, nama perumahan, dan juga dengan jangan lupa website kita gitu. Karena biasanya orang sekarang ini cenderung mencari via online gitu. Nah, kalau tadi ada headline, call to action, kemudian juga posisi dari pemasangan spanduk ya. Kalau bisa di daerah-daerah strategis. Kemudian tema tadi sesuai juga dengan yang brosur tadi ya. Kalau menjelang Ramadan kita pasang spanduk terkait Ramadan ya kan. Kalau pas nanti Lebaran, tema spanduknya juga Lebaran ya. Agak modal dikit tapi memang untuk sementara ini memang masih cukup efektif menggunakan brosur dan spanduk gitu. Kemudian seminar. Nah, ini seminar ini juga salah satu cara yang cukup efektif karena bisa jadi kita sudah memfilter orang-orang yang datang ya, supaya mereka membeli perumahan kita gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ada bergerak di developer properti syariah misalkan, ya ada kan seminar-seminar tentang keluarga Islami, investasi Islami, desain rumah Islami, properti syariah atau yang lain-lainnya ya, bisa dilakukan secara online ya, dengan webinar gitu ya, ataupun dengan offline ya kan. Nah, di sini sebenarnya kita mengumpulkan orang-orang yang memang sudah tertarget gitu ya. Siapapun yang membicarakan misalkan keluarga Islami, ketika kita tawarkan perumahan Islami ya tentunya mereka akan lebih mudah kita tawarkan gitu loh, karena mereka punya visi yang sama. Nah, tema-tema seminar ini sebenarnya bisa banyak digali di perumahan lain ya. Misalkan kalau yang perumahan biasa saja tidak menggunakan konsep Islami, misalkan dengan cara bagaimana mendidik anak gitu ya, seperti itu. Karena hal seperti inilah yang dibutuhkan oleh orang gitu. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa melakukan namanya press release. Press release ini
sebenarnya ada yang berbayar, ada yang gratisan juga sih ya. Kalau kita punya akses ke media ya, misalkan ke koran ataupun ke website gitu ya, kita bisa melakukan sebuah press release. Tapi juga kalau misalnya kita ingin berbayar ya, ini ada ide juga sih dari seorang teman saya yang dia berbisnis produk kesehatan ya. Itu dia bikin satu artikel yang cukup menarik, lalu kemudian dia bekerja sama dengan portal media yang cukup besar ya, dia bayar sekitar 2 juta, tapi karena traffic dari website tersebut cukup bagus gitu ya, akhirnya dia punya prospek itu semakin banyak gitu loh, karena trafficnya yang cukup besar gitu. Nah ini nanti terkait dengan copywritingnya ya, bagaimana kita menulis sebuah artikel yang menarik, bagaimana kita membuat sebuah headline yang menarik, dan isinya juga yang menarik, seperti itu. Kemudian yang berikutnya website. Nah ini juga penting teman-teman. Kalau kita sudah menggarap satu kawasan perumahan, website ini sangat penting ya, karena memang kita melihat perilaku dari konsumen saat ini ya, mereka dikit-dikit nyari di Google ya, dikit-dikit nyari di online gitu ya. Nah website ini adalah sebagai brosur online kita yang saya kira dengan biaya yang cukup murah ya, sekitar 1,5 juta sampai 3 juta, kita sudah memiliki sebuah website yang ya ini kita harus update dia berkala ya. Gunakanlah sebuah schedule ya yang kita update terkait dengan website kita ya. Bisa terkait dengan misalkan kita berada di satu wilayah tertentu gitu ya, hubungan saja dengan kegiatan yang ada di sekitar situ ya. Misalkan ada mall di situ, ada rumah sakit atau ada sekolah ya kan, ada kegiatan mingguan yang ada di situ ya. Itu kita update. Kemudian di website juga sebenarnya ini menarik ya, karena kita bisa mengupdate perkembangan side project gitu ya. Misalkan saat ini baru bangun pagar gitu ya, kemudian minggu berikutnya sudah mulai mengerjakan jalan, minggu berikutnya sudah mengerjakan rumah contoh, terus tuh ada update dari perkembangan side project. Nah ini tentunya akan meningkatkan trust dari prospek untuk dia tertarik datang ke proyek kita gitu. Kemudian bisa juga update pemesanan ya. Update pemesanan itu artinya kita bisa melakukan listing terhadap orang-orang yang datang ke site kita gitu. Ini terkait juga nanti dengan update closing gitu. Jadi ada yang closing, ada yang beli unit di perumahan kita, itu kita foto, kita kasih mereka kesempatan untuk testimoni gitu. Itu akan meningkatkan trust dari prospek gitu. Kemudian juga sosial media. Ini sangat penting sekali karena era kita sudah era sosial media. Percakapan bukan hanya di warung kopi, bukan hanya di pinggir-pinggir jalan, bukan hanya di kantor, tapi percakapan itu terjadi justru di sosial media. Nah ini menurut saya harus ya, bukan cuma saran gitu, tapi harus ya, kita punya Facebook fanpage, kita punya Facebook group, kita punya Facebook account ya. Kita juga punya YouTube, Instagram, Twitter gitu. Nah ini saya sebenarnya punya satu penawaran ya buat teman-teman yang menjadi developer atau menjadi marketing di properti ya, untuk mengadakan private tentang bagaimana sih kita menggunakan sosial media, menggunakan internet marketing untuk kita menjual produk-produk properti kita gitu. Ini ada teknik-teknik tertentu yang kita bisa mengoptimasi secara lebih baik dan lebih cepat gitu ya, sehingga kita memperoleh banyak sekali leads atau prospek melalui online seperti itu. Kemudian berikutnya adalah broadcast. Nah, broadcast ini juga penting. Saya banyak melihat ada beberapa agent properti, broker properti, bahkan in-house dari developer gitu yang melakukan broadcast ya melalui SMS, BBM, WhatsApp, Line ataupun email. Sayangnya banyak yang kurang efektif karena lebih banyak dari sisi menawarkan produknya gitu. Artinya ya memang betul kita menawarkan produk properti atau rumah misalkan yang ingin kita jual di kawasan kita, tapi tentunya dengan cara-cara yang harusnya kita plan dengan baik gitu ya. Karena konten yang baik tentunya akan menarik orang yang pas juga gitu loh.
Nah, ini ada tekniknya tersendiri bagaimana kita membuat sebuah konten broadcast yang menarik sehingga nanti SMS, BBM kita itu ada respon dari calon prospek gitu. Ini juga nanti ada satu training khusus untuk bagaimana membuat broadcast yang efektif gitu. Satu lagi tadi broadcast, kita masuk ke kalau dari 7 poin tadi ya, yang sebelumnya tadi itu adalah bagaimana kita mengundang leads gitu loh, atau memperbanyak leads. Bagaimana mereka datang dulu, mereka kenal dulu gitu loh. Artinya mereka ini masih warm, masih cold and warm prospek gitu loh. Mereka masih belum hot gitu loh. Nah, di sesi yang kedua ini cara memperbesar rasio closing, kalau yang tadi saya bilang leads, apa istilahnya tadi, leads conversion ya, bagaimana kita memperbanyak closing. Leads conversion ini atau cara memperbesar rasio closing, kita bisa menggunakan hal ini. Yang pertama adalah testimoni. Nah, testimoni ini, jadi usahakan misalkan kita punya satu pembeli awal dulu gitu ya. Nah, itu kita minta sama si customernya untuk melakukan testimoni. Misalkan buat foto pada saat closing ya kan, ketika mereka tanda tangan di notaris gitu loh. Kasih mereka kesempatan untuk testimoni. Terus kita bikin skrip untuk bikin video testimoni ya kan. Jadi dibikinin dulu skripnya, jangan kita shoot begitu aja gitu loh, tapi kita kasih skripnya supaya ketika memberikan testimoni itu terarah gitu. Kemudian juga kita buat mini booth pada marketing office. Nah, ini keren banget. Kenapa? Karena nanti ya mereka dengan senang hati gitu memberikan testimoni bahwa mereka sudah membeli unit perumahan di perumahan kita gitu. Kemudian berikutnya sertifikat. Nah, ini buat mungkin teman-teman yang perusahaan developernya sudah cukup baik gitu ya, sudah punya penghargaan, sudah punya liputan dari media, bahkan sudah menjadi anggota REI atau anggota asosiasi real estate lainnya gitu ya, itu bisa dipajang di kantor pemasaran. Nah, ini meningkatkan kepercayaan dan tentunya meningkatkan rasio closingnya nanti gitu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya sistem pembayaran. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena kita punya prospek itu macam-macam kondisi keuangannya ya. Ada yang mereka ready gitu ya, misalkan cash keras ya, ada yang ya dia kepengen cash juga tapi bertahap dicicil gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin karena mungkin kondisi keuangannya mereka harus melakukan dengan sistem KPR. Jadi sistem pembayaran inilah yang nanti akan membantu mempercepat closing juga gitu. Bahkan kalau bisa diadakan satu program-program yang atau promo-promo yang terkait dengan sistem pembayaran, misalkan free angsuran selama setahun gitu ya. Nah, ini gimana caranya ya, nanti coba dihitung baik-baik dulu gitu loh. Misalkan untuk sekitar 5 unit di awal gitu, kita bisa kasih free angsuran 12 bulan gitu. Selebihnya kembali ke normal lagi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya video profile. Video profile ini silakan dibuat ya, nanti dibuat. Kemudian kita putar ya, misalkan kita mau memasang TV di marketing office kita, dipasang terus menerus ya kan. Nah, ini juga setidaknya membuat bawah sadar dari konsumen kita menjadi lebih siap untuk melakukan closing gitu lah, transaksi ya. Nah, kemudian visi dan misi, pasang juga visi dan misi perusahaan kita di marketing office ya kan. Ini juga tentunya menarik bagi konsumen ketika mereka tahu bahwa misalkan visi misi kita itu ingin memberikan perumahan yang terbaik, berkualitas dan terjangkau gitu misalkan. Itu dengan visi misi itu paling tidak melihat wah ini developer ini nggak main-main, ini mereka sangat luar biasa gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah sales script. Nah, ini banyak banget ya dari teman-teman yang bergerak di bidang developer ya, kadang-kadang tidak menyiapkan ini sales script gitu loh. Sehingga ketika merespon misalkan email, BBM, WhatsApp, komen-komen di sosial media seperti Facebook gitu ya, itu tidak disiapkan sales scriptnya, sehingga
ketika menjawab tuh tidak ada satu konsistensi gitu loh. Nah, sebaiknya kita membuat satu sales script ya, yang lengkap ya, dari mulai bagaimana merespon email, BBM, WhatsApp ya kan. Ada frequently asked questionnya yang apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh konsumen, itu kita sudah siapkan jawabannya dan itu standar, sehingga nanti setiap orang yang apa namanya yang menjawab itu, misalkan tim marketing kita, tim admin kita, atau siapapun yang ada di lapangan itu menjawabnya dengan jawaban yang sama gitu. Lalu yang berikutnya follow up. Nah, ini juga nih banyak dilupakan ya. Ketika orang sudah datang ke lokasi atau nelpon atau WhatsApp atau respon-respon lainnya gitu, tidak dilakukan follow up gitu. Padahal sebenarnya follow up itu kita harus lakukan berkali-kali. Artinya ketika orang sudah masuk, sudah berinteraksi dengan kita, artinya dia sudah memiliki kepercayaan. Tapi mungkin kita belum menemukan hot buttonnya sehingga belum terjadi closing. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa cepat mengambil keputusan? Ya tentunya dengan kita melakukan follow up. Ya mungkin mereka pada saat itu belum siap untuk melakukan transaksi, lalu mencari informasi lain di luar gitu. Nah, mana tahu dengan kita melakukan follow up ya, bukan mana tahu ya, bisa jadi gitu dengan kita melakukan follow up, karena kita rajin memberikan informasi, yang memberikan suggest kepada customer kita, dan mereka simpati kepada kita, jatuh pilihannya justru ke perumahan kita. Penting sekali follow up. Bahkan mentor saya mengatakan minimal follow up itu adalah 6-7 kali setelah pertama kali mereka menghubungi kita gitu. Kemudian supaya rasio closing kita juga bertambah besar ya, kita harus latih tim penjualan. Dilatih bagaimana supaya ketika orang datang itu gorok aja gitu loh, kalau istilah ini ya teman-teman di lapangan tuh, gorok aja. Kita harus begitu datang closing gitu loh. Nah, bikin training tim marketing. Nah, kalau teman-teman butuh training silakan hubungi saya ya. Saya nanti bisa sharing ke teman-teman gitu. Kemudian buat kompetisi. Ya kan, kalau kita punya 2-3 orang tim penjualan kita ya, buat kompetisi ya. Siapa yang paling banyak penjualannya dapat hadiah ini, siapa yang bisa minimal closing 2-3 unit, kita ajak jalan-jalan gitu. Buat reward dari kompetisi tersebut. Itulah. Kemudian referral ini juga penting. Misalkan ada 1 orang pembeli ya kan, kita puasin pembeli itu kan, terus kita datangin, Bu bisa, Bu Pak bisa nggak Bapak mereferensikan saudara, teman atau siapapun yang kira-kira dia mau juga tinggal di kawasan ini gitu, dan kasih reward buat mereka. Misalkan nanti kalau closing kita kasih fee deh Bu, atau kalau closing kita buatkan carport atau apa namanya, kanopi carport gitu ya, atau misalkan kita renovasi dapurnya atau gimana gitu. Itu referral ini juga menarik. Kenapa? Karena kalau orang sudah mereferensikan produk kita, artinya trustnya orang juga akan, wah ini aja sudah sampai direferensikan sama orang, berarti memang perumahan ini cukup bagus gitu. Kemudian, nah yang terakhir ya, tetapkan target penjualan gitu loh. Jangan sampai kita sudah capek-capek akuisisi lahan ya, dapat investor, kemudian kita bangun kawasannya, tapi kita nggak punya target gitu loh. Padahal misalkan kita punya pola kerjasama dengan pemilik lahan 2 tahun gitu. Kita harus tetapkan target tuh, minimal misalkan 1 tahun sudah terjadi sold out gitu di perumahan kita. Nah makanya juga nih terkait juga dengan cash flow kita juga sebenarnya. Jangan sampai nanti proyek berjalan terus, penjualan tidak ada target BEP-nya gitu ya. Makanya harus dibuat tuh perhitungan BEP, kemudian buat target penjualan bulanan, mingguan, harian, itu harus dibuat agar terjadi percepatan dalam penjualan kita. Nah kemudian yang terakhir ya dibuat ya action plan-nya. Ini saya juga ada video terkait dengan 90 days action plan, silahkan disimak. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing sederhana ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dalam menjalankan bisnis propertinya, terutama yang di developer yang ingin memasarkan unit-unit propertinya, yang masih bingung mau mulai dari mana. Mudah-mudahan video yang saya share kali ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat. Mohon masukannya, jika ada, like, komen, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.